Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Zblast. Ini adalah Zblast Beyond 2, penerus dari Zblast Beyond yang kemarin tuh harganya 1 juta. Sekarang harganya masih bisa dipertahankan nih, di harga 1 jutaan aja. Dan masih juga mempertahankan dengan built-in GPS. Jadi smartwatch ini udah ada GPS-nya dan juga masih menggunakan panel layar AMOLED. Smartwatch ini udah saya pakai kurang lebih 2 hari. Gimana pengalaman saya menggunakan Zblast Beyond 2? Yuk kita mulai. Untuk desain dan juga material dari Zblast Beyond 2 ini saya suka, ya meskipun kotak. Karena pas saya pakai smartwatch ini, feel premiumnya kerasa banget, terutama di bagian bodinya. Ya, kaca Zblast Beyond 2 ini udah 2.5D, jadi bagian sampingnya udah melengkung, dan kalau seketuk-ketuk kayak gini, ini kerasa solid. Kemudian di bagian framenya juga ini udah menggunakan bahan metal, dan saya suka finishing di bagian metalnya ini. Dia kerasa jadi lebih mewah lagi. Di bagian samping kanan di sini ada tombol yang dikasih garis-garis kayak gini ya. Jadi untuk feel ngekliknya jadi kerasa nih, mantap. Tapi untuk bagian belakang masih menggunakan bahan plastik. Untuk strapnya sendiri ini udah menggunakan sistem quick release. Jadi kalau kamu kurang suka dengan strap bawaannya, bisa banget digonta-ganti ya dengan ukuran 22 mm. Kemudian di bagian bakalnya menggunakan bahan metal dan di penyangganya di sini kosongan, tidak ada branding sama sekali, jadi polos. Ya, strapnya polos, jadi sangat-sangat minimalis lah. Kemudian untuk dimensi tingginya ini 45 mm dengan kelebaran di 32 mm. Dan nggak bisa dibilang tipis juga, normal-normal aja, 12 mm. Tapi kalau saya ukur di bagian yang nggak ada tonjolannya, ini lumayan tipis banget, 10,5 mm. Meskipun berbahan metal, tapi Zblast Beyond 2 terbilang ringan, hanya 42 gram aja. Ini dia penampakan Zblast Beyond 2 di pergelangan tangan saya, 16 cm ya. Jadi kalau pergelangan tangan kamu lebih kecil, kayaknya ini kurang cocok. Karena menurut saya di pergelangan tangan saya ini pas banget sih. Jadi kalau sedikit lebih kecil lagi, jadi agak kelihatan kegedean. Kualitas warna yang dihasilkan dari panel AMOLED di smartwatch ini saya suka. Hitamnya pekat ya, bisa dilihat. Ini kalau saya pakai watch face yang berbackground hitam, ini kelihatan bezelnya kayak gak ada gitu, bener-bener tipis gitu. Jadi untuk hitamnya pekat, kemudian warnanya juga terlihat vibrant. Contoh di sini saya masuk ke bagian menu, bisa dilihat ya, warnanya sangat-sangat nonjok gitu ya. Yang kurang saya suka, dia bezelnya masih lumayan tebal, terutama di bagian dagu. Kita ganti ke watch face yang berwarna kayak gini. Nah, di sini baru kelihatan kalau bezel yang ada di Zblast Beyond 2 ini masih sangat tebal. Kemudian untuk watch face defaultnya ini bawaannya yang pertama kurang saya suka, jadi nggak saya pakai. Totalnya itu ada 4 watch face, kemudian ditambah 1 slot ya, jadi 5. Next ke bagian UI dan juga UX, saya nggak ada masalah sih sebenarnya di bagian UI dan UX, cuman terasa kurang aja, terutama di bagian menu. Ini untuk tampilan menunya tidak bisa digonta-ganti ya, jadi cuman seperti ini aja. Untuk beberapa orang mungkin ini harus dihafal dulu ya, ini menu apa, karena tidak ada opsi untuk menampilkan title di sini. Kemudian saya juga suka di bagian setting, lumayan lengkap dari mulai watch face, brightness. Oh ya, untuk brightnessnya ini masih manual ya, belum ada sensor auto brightness. Total ada 5 dan penggunaan di luar ruangan alhamdulillah sih nyaman-nyaman aja. Meskipun agak sedikit redup ya. Kemudian ini juga udah support always on display. Tapi catatan always on display di smartwatch ini tuh perpindahan dari mati ke AOD dia ada jeda sekitar 2-3 detik. Kemudian di sini ada raise to wake, bright screen time, do not disturb, kemudian over the screen off dan yang lain-lain. Di sini terbilang lengkap ya untuk sebuah smartwatch dari Zblast. Kemudian saya juga suka di sini ada sensor yang kalau kita tutup dia langsung mati layarnya. Kemudian untuk di bagian widgetnya ini sangat-sangat simpel ya, jadi nggak macam-macam lah. Tapi memang kerasa sedikit berat perpindahan dari layar ke layar. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kalau kita klik di bagian watch face ya, seperti di sini ada pedometer. Kalau kita klik ya nggak langsung masuk ke bagian rangkuman aktivitas.
Jadi gak ada widget yang aktif di watch face. Dan jumlah olahraga yang didukung di ZBlaze Beyond 2 ini udah lumayan banyak, ada sekitar 22 jenis olahraga. Dan seperti yang saya kasih info di awal, smartwatch ini udah built-in GPS. Jadi bagi kalian yang suka tracking olahraga lari dan pengen di-share gitu ya, silahkan tanpa bawa HP lagi karena smartwatch ini udah tertanam GPS-nya. Gimana untuk kualitas GPS-nya? Alhamdulillah aman-aman aja, dan pengalaman saya selama pengetesan 2 kali, lock GPS-nya lumayan cepat, nggak terlalu lama. Oke, kemudian di sini saya juga mau ngasih lihat apa aja sih yang direkam kalau olahraga sepeda. Silahkan diperhatikan ya. Ini dia data-data yang direkam oleh ZBlaze Beyond 2. Kemudian kalau kita olahraga lari, apa aja yang direkam? Ini dia hasil rekaman olahraga lari. Dan untuk fitur kesehatannya terbilang standar. Yang pertama ada heart rate monitoring. Kalau kita perhatikan di sini dia bisa aktif all day ya. Itu harus kita aktifkan melalui aplikasi Infoware. Kemudian yang kedua ada fitur blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Untuk fitur yang satu ini sayangnya belum bisa otomatis. Dan yang ketiga ada fitur sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur kita. Sayang sekali saya nggak bisa menunjukkan hasilnya karena tidak saya pakai tidur nih. Dan yang terakhir ada breathing exercise untuk latihan pernapasan biar kita kembali rileks. Jadi sekali lagi fitur kesehatan di smartwatch ini terbilang sangat standar ya. Tapi untuk fitur-fitur pendukungnya terbilang lengkap, seperti di sini ada musik controller yang bisa kita atur volumenya langsung dari sini. Kemudian ada weather, alarm, stopwatch, find phone, dan yang lain-lain. Gimana kualitas baterai dari ZBlaze Beyond 2 ini? Sayangnya lumayan boros. Penggunaan saya 2 hari ini bisa kurang lebih 70-80%. Itu dengan catatan always on display-nya selalu diaktifkan dan percobaan GPS sebanyak 2 kali. Ya, masalah baterai mah tergantung penggunaan kita. Ya, kembali ke masing-masing. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari ZBlaze, ZBlaze Beyond 2. Bagi kamu yang nyari smartwatch AMOLED di harga 1 juta yang udah built-in GPS, ini salah satu pilihannya. Yang paling saya suka dari smartwatch ini tuh build quality dan juga desainnya. Kerasa sangat mewah. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor lain di harga 1 juta ya, 1 juta pas. Ini lebih cakep dan juga lebih kerasa solid ZBlaze Beyond 2 daripada Amazfit GTS mungkin ya, yang generasi pertama. Kalau kita bicara material dan juga look. Tapi kalau kita bicara experience, tentunya Amazfit jauh lebih unggul. Saya rasa itu aja di video kali ini. Kalau kamu punya pendapat lain mengenai ZBlaze Beyond 2 ini, boleh banget silahkan share pengalamannya di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video review ini. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.